Apakah ada yang mau paparan tugas? Masih ada atau sudah? Tidak ada lagi. Kelas F4 ataupun F5. Sudah tidak ada? Halo? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ya materi kuliah kita. Wait. Dan mengenai kebijakan kependudukan. Apa itu kebijakan kependudukan? Sebentar, yang ini saya ini dulu ya. Apa itu kebijakan kependudukan? Ada yang mau kasih masukan, kasih opininya? Segala sesuatu yang berkaitan dengan pengambilan keputusan ataupun regulasi yang dibuat yang berkaitan dengan kependudukan dalam hal memecahkan masalah ataupun mencari solusi-solusi. Oke, ya, kebijakan, kebijaksanaan gitu ya, atau bahasa lain dari policy, ya itu biasanya adalah dalam rangka problem solving ya, terutama yang terkait dengan kependudukan. Baik yang terkait dengan, saya kecilin kok gede ya suara musiknya. Baik yang terkait dengan fertilitas, mortalitas gitu ya, maupun yang terkait dengan mobilitas gitu ya. Apa saja kalau yang fertilitas itu yang saudara tahu apa salah satu kebijakan yang sangat populer yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah. KB, Bu. Ya. KB, Bu. Ya, Family Planning Program atau kebijakan keluarga berencana, ya, keluarga berencana. Kebijakan keluarga berencana itu antara lain apa saja? Ada istilahnya 3T ya. Jangan 3T itu apa? Terluar, terdalam, Pokoknya jangan terlalu cepat menikahnya, ya kan? Jangan terlalu cepat. Kemudian kalau punya anak jangan terlalu dekat. Kemudian jangan bukan terlalu cepat, terlalu muda ya, terlalu cepat atau terlalu muda. Kemudian jangan terlalu dekat. Jadi harus ada menjarangkan. Dan kemudian juga jangan terlalu tua juga ya. Jangan terlalu tua, jangan terlalu muda, jangan terlalu dekat. Jadi itu termasuk yang program. Jadi program KB itu tidak hanya kita merencanakan jumlahnya saja gitu ya, tapi kita juga waktunya kapan yang paling tepat gitu ya. Kemudian antara satu anak dengan anak yang lain itu sebaiknya dijarangkan ya, jangan terlalu dekat. Karena KB itu tidak hanya terkait dengan kuantitas tapi juga kualitas ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan kehidupan yang layak, yang berkualitas kepada keturunan. Nah gitu kan. Nah itu kemudian dilakukanlah program keluarga berencana. Jadi kita merencanakan jumlah dan juga merencanakan kualitasnya ya.
Nah, oke, yang menjadi outline dari mata kuliah dari pertemuan kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah tentang konsep dan definisi ya. Konsep dan definisi kebijakan kependudukan itu apa sih gitu ya. Kemudian alasan mengapa kebijakan kependudukan itu perlu diperlukan gitu ya. Peran pemerintah dalam kebijakan pembangunan. Jenis kebijakan pembangunan, saya kecilin dikit. Bentar ya. Kemudian peran pemerintah dalam kebijakan pembangunan. Jenis kebijakan pembangunan itu apa saja jenis-jenisnya. Kemudian beberapa isu ya. Isu yang harus diperhatikan pemerintah sebelum membuat kebijakan kependudukan. Oh, ini bukan kebijakan pembangunan ya, kebijakan kependudukan maksudnya. Peran pemerintah ya. Kemudian di dalam kebijakan kependudukan, implementasi dalam pelaksanaan ya kebijakan kependudukan dengan momentum bonus demografi. Karena kita sekarang masuk di era bonus demografi. Ketika usia-usia produktif itu jauh lebih banyak daripada usia non-produktif. Ya. Kemudian paradigma pembangunan berwawasan kependudukan. Jadi ada pembangunan berwawasan lingkungan, ada pembangunan berwawasan kependudukan. Jadi ketika pembangunan itu selain kita memperhatikan lingkungan, kita juga harus memperhatikan demografi ya, kondisi kependudukan. Seperti apa gitu berdasar strukturnya, struktur berdasarkan jenis kelamin, struktur berdasarkan usia dan lain-lain. Nah, ini kebijakan kependudukan itu secara definisi itu adalah kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar, termasuk jumlah ya, komposisi. Nah, komposisi ini termasuk struktur. Berdasarkan apa? Berdasarkan jenis kelamin maupun berdasarkan usia. Kemudian distribusi, penyebarannya baik antar desa kota, antar kalau di Indonesia antara di barat dan di timur gitu ya, antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa, dan tingkat perkembangan penduduk. Nah, kebijakan kependudukan Indonesia itu merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah yang tujuannya untuk mengatur pengendalian jumlah pertumbuhan penduduk dengan berusaha mempengaruhi 3 variabel utama, yaitu kelahiran, fertilitas, kematian, mortalitas, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ya, bisa Bu. Bisa Bu. Jadi kebijakan penduduk itu kebijakan yang ditujukan tadi ya untuk mempengaruhi kuantitas dan kualitas ya. Kuantitas itu terkait dengan jumlah besar, komposisi, distribusi, dan kemudian tingkat dari perkembangan penduduk. Sebentar, saya lagi ngeliat jadwal ini, mau ada rapat untuk asesor sebentar ya. Jam berapa saya lupa lihat jadwal. Jam 9 sampai selesai. Oke, berarti kita sampai dengan jam 9-an ya. Ya Bu, benar. Jam 9 lebih juga nggak apa-apa sih sebenarnya, nanti saya dengerin di lewat HP. Oke, kemudian kebijakan pendudukan kalau menurut PBB atau United Nations itu adalah tindakan dan program yang disusun untuk membantu tercapainya tujuan-tujuan ekonomi, sosial,
demografi, politik, dan tujuan-tujuan umum lainnya dengan jalan. Nah, dengan jalan apa? Mempengaruhi variabel-variabel demografi yang umum. Nah, variabel demografi itu apa? Yang 3 tadi ya, fertilitas, mortalitas, dan mobilitas ya. Seperti besar dana pertumbuhan penduduk, persebaran geografisnya, nasional dan internasional, serta ciri-ciri demografinya. Jadi ini kalau menurut United Nations ya, atau PBB. Sementara kalau menurut Mondstadt dan Wolge, kebijaksanaan itu meliputi semua tindakan pemerintah yang dengan sengaja, misalnya melalui hukum, peraturan, dan program-program. Jadi kebijakan itu bisa dituangkan dalam bentuk regulasi, hukum dan peraturan, dan juga program-program kegiatan ya, yang bertujuan mempengaruhi pertumbuhan, jumlah, distribusi, dan komposisi penduduk. Nah, di beberapa negara itu, terutama yang jumlah penduduknya sangat pertumbuhannya kecil ya, mereka ada kebijakan-kebijakan atau insentif yang diberikan gitu ya. Kalau mereka melahirkan, misalnya biaya persalinan itu ditanggung, kemudian diberikan subsidi gitu ya. Kemudian nanti kalau anaknya sekolah digratiskan dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya insentif untuk merangsang agar mereka mau menambah jumlah anak misalnya ya. Tapi kalau di Indonesia mungkin justru sebaliknya gitu ya. Kalau anaknya cuma 2, mungkin pemerintah akan memberikan bantuan, insentif dan lain-lain. Tapi begitu sudah lebih dari 2, maka kebijakannya akan berbeda lagi. Dan tujuannya adalah agar kita mau membatasi jumlah kelahiran gitu ya. Kemudian menurut Berlation, kebijaksanaan kependudukan itu merupakan semua tindakan pemerintah yang direncanakan untuk merubah peristiwa-peristiwa kependudukan atau semua tindakan yang mampu merubahnya. Ya, kalau semua kebijakan-kebijakan yang tujuannya tadi ya untuk mempengaruhi walaupun baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, ini alasan ya mengapa kebijakan kependudukan itu diperlukan. Pertama, salah satu fungsi pemerintah itu adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tujuan paling mendasar dari setiap kebijakan pembangunan. Kedua, perilaku demografi atau demografi behavior itu terdiri dari sejumlah tindakan individu. Yang ketiga, tindakan tersebut merupakan usaha untuk memaksimalkan utilitas atau kesejahteraan individu. Ya, jadi utilitas itu kemanfaatan ya. Kemanfaatan ya. Biasanya, tapi akan berbeda lagi kalau utilitas itu dikaitkan dengan sarana prasarana. Dia masuk di prasarana. Jadi sarana prasarana, fasilitas, utilitas biasanya. Dan itu biasanya berbentuk jaringan. Jaringan jalan misalnya. Tapi di transportasi ada moda. Moda itu moda darat, laut, udara gitu ya. Kemudian ada prasarana, jaringannya. Kalau moda transportasi darat, maka jaringannya adalah utilitasnya adalah jaringan jalan gitu ya. Atau kesejahteraan individu. Nah, keempat itu kesejahteraan masyarakat tidak selalu merupakan penjumlahan dari kesejahteraan individu. Maka itu kemudian perlu ada kebijakan ya. Jadi kebijakan yang tentu saja untuk memeratakan pembangunan misalnya ya. Memeratakan akses pendidikan, kesehatan ya.
dan akses-akses perekonomian lainnya. Yang tujuannya tentu saja adalah social welfare gitu ya, kesejahteraan sosial. Kelima, oleh karena itu pemerintah mempunyai tanggung jawab ya, responsibility untuk berusaha mengubah situasi dan kondisi sehingga mempengaruhi persepsi tentang kesejahteraan individu dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat sama dengan penjumlahan dari kesejahteraan individu. Jadi agregatnya ya. Jadi agregatnya. Tapi yang terpenting itu adalah bagaimana kesejahteraan masing-masing. Karena bisa saja rata-ratanya besar, tapi sebenarnya itu dikuasai oleh misalnya hanya sekian persen dari jumlah penduduk ya. Jadi kalau dirata-ratakan sih memang besar gitu, tapi sebenarnya masih banyak yang di bawah rata-rata sebenarnya ya. Nah, peran pemerintah dalam kebijakan kependudukan, pada semua tahapan kebijakan itu mulai pembuatan ya. Jadi formulasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan sampai evaluasi. Jadi mulai dari analisis, formulasi, kemudian implementasi, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Ya. Jadi itu mulai dari hulu sampai hilirnya itu menjadi ranah pemerintah mengambil peran di sana ya. Nah, kuatnya peran negara dalam masalah kependudukan itu menyebabkan terproyeksinya masalah kependudukan hanya sebagai tanggung jawab monopoli pemerintah saja. Jadi tidak hanya tanggung jawab ya, tetapi ketika terjadi banyak perubahan sebagai dampak globalisasi seperti perekonomian, seperti penerapan otonomi daerah menyebabkan lembaga-lembaga di luar pemerintah seperti DPR, DPRD, LSM, partai politik itu memiliki peran yang semakin besar. Jadi stakeholder. Jadi bukan hanya government tapi juga governance ya. Jadi tata kelola pemerintahan yang melibatkan seluruh stakeholder. Termasuk di dalamnya adalah kewenangan urusan yang terkait dengan kependudukan. Karena ini merupakan urusan wajib ya, bukan urusan pilihan. Jadi semua pemerintah, semua lembaga ya, semua termasuk pemerintah daerah baik di provinsi, kabupaten, kota itu wajib melaksanakan urusan tersebut. Jadi itu compulsory ya, wajib. Ini berarti peran dan orientasi pemerintah yang mendominasi arah dan proses kebijakan kependudukan itu akan menjadi berubah. Oleh karena itu, perlu pengkajian ulang terhadap kebijakan pembangunan kependudukan untuk mengubahnya ke arah yang lebih responsif dengan kondisi real di lapangan dan kondisi masa depan. Gitu ya. Karena tadi ya, bahwa paradigma pembangunan itu berwawasan kependudukan. Selain berwawasan lingkungan, dia juga harus berwawasan kependudukan. Artinya, setiap kita merencanakan pembangunan, nah itu searahnya harus selalu pada bagaimana kita tadi meningkatkan kesejahteraan penduduk ya. Nah, ini jenis-jenis kebijakan kependudukan ya. Jadi tadi kalau di outline kan jenis-jenis kebijakan pembangunan, tapi sebenarnya yang dimaksud adalah pembangunan di bidang kependudukan ya. Nah, karena tadi kebijakan kepembangunan itu kan paradigmanya berwawasan kependudukan, selain juga berwawasan lingkungan ya. Nah, jenis kebijakannya itu ada yang sifatnya kebijakan langsung, ada kebijakan tidak langsung, ada kebijakan eksplisit, ada kebijakan implisit. Nah, kebijakan langsung tadi ya, kebijakan yang memang dia mempengaruhinya secara langsung variabel-variabel kependudukan. Contohnya tadi, kalau program KB, keluarga berencana, itu kebijakannya langsung ya. Jadi dia mempengaruhi pertumbuhan penduduk secara langsung. Kemudian kebijakan tidak langsung itu kebijakan yang mempengaruhi variabel kependudukan secara tidak langsung. Ya, misalnya insentif-insentif yang diberikan, beasiswa dan lain-lain.
akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, itu kebijakan yang mungkin bisa saja secara tidak langsung mempengaruhi. Tapi kalau kesehatan itu bisa jadi juga langsung, karena misalnya kebijakan untuk mengurangi angka kematian ibu, bayi, dan balita. Nah, itu kan akan berpengaruh terhadap angka mortalitas. Ya. Itu berpengaruhnya bisa langsung. Ya. Kemudian kebijakan eksplisit. Nah, ini sering dihubungkan dengan rencana pemerintah untuk mempengaruhi peristiwa-peristiwa kependudukan. Kemudian ada kebijakan implisit, itu kebijakan yang tidak tertulis namun tujuannya dapat diterima secara umum ya. Nah, ini yang sifatnya nah, coba kita lihat kebijakan langsung. Contoh misalnya ya, kebijakan langsung ini, imigrasi dapat menaikkan tingkat pertumbuhan penduduk. Ya, dibuka ruang untuk imigrasi atau penduduk pindah datang. Tapi kan ada seringkali nih tidak dibuka ya kerannya ya. Dilakukan operasi-operasi justisi. Kalau KTP-nya bukan KTP ini dikembalikan lagi ke daerah asal misalnya ya. Nah, ini adalah kemudian pelayanan kontrasepsi yang langsung mempengaruhi besarnya penurunan jumlah penduduk akibat kelahiran atau natalitas. Kemudian mengadakan vaksinasi anak-anak guna menyelamatkan mereka dari berbagai penyakit anak yang berbahaya, diantaranya polio, kemudian hepatitis, dan lain-lain. Kemudian untuk paru itu ya, untuk paru apa ya? Kok BSG ini? Nah, terhadap hal tersebut akan menurunkan angka kematian anak sehingga akan mempengaruhi angka kematian penduduk secara keseluruhan. Jadi ini termasuk yang ini ya. Kemudian kebijakan tidak langsung. Contohnya, naiknya tingkat pendidikan itu biasanya menurunkan fertilitas. Jadi kalau orang pendidikannya makin baik, nah, kalau pendidikannya makin baik, terutama wanita ya, gender ya, kesetaraan gender makin baik misalnya, kemudian akses perempuan untuk pekerjaan, ke pendidikan itu lebih baik. Nah, ini biasanya akan menurunkan fertilitas, karena mereka biasanya akan menunda perkawinan gitu ya. Kemudian juga akan menunda biasanya punya anak atau menjarangkan. Nah, itu jadi secara tidak langsung itu akan mempengaruhi. Karena misalnya akan berkarir lebih dulu dan sebagainya. Karena menjalankan peran ganda. Jadi kebijakan wajib belajar atau mewajibkan pendidikan hingga sekolah menengah secara tidak langsung itu akan mempengaruhi fertilitas. Ya. Kemudian pencabutan subsidi pada keluarga yang mempunyai anak lebih dari 2. Sehingga anak ketiga atau dan seterusnya tidak akan mendapatkan subsidi. Nah, ini orang juga akan mikir-mikir ya. Waduh, kalau tidak disubsidi ya udah kita nggak usah tambah anak lagi. Misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian kebijakan tidak langsung yang lainnya. Nah, ini misalnya di luar negeri ya. Ini sebaliknya. Kalau di kita misalnya dicabut subsidi anak ketiga, kalau di luar negeri terutama di Eropa misalnya ya, yang angka pertumbuhannya sangat kecil gitu ya, karena mereka sudah masuk ke transisi demografi yang keempat bahkan kelima, di mana angka kelahiran dan angka kematian itu sudah sangat rendah. Nah, orang Prancis mungkin akan menolak campur tangan langsung dan atau menaikkan tingkat kelahiran. Tetapi dengan sangat gembira mereka menerima tunjangan ya berdasarkan besarnya keluarga. Nah, pemerintah Prancis misalnya memberikan tunjangan ini untuk mengasuh anak dengan harapan akan mempertinggi fertilitas secara tidak langsung. Jadi untuk orang tua yang kedua orang tuanya berkarir, misalnya mereka disubsidi, disediakan neni, pengasuh, atau tempat penitipan anak, dan lain-lain. Nah, otomatis ini juga akan merangsang mereka untuk mau menambah jumlah anak. Gitu ya. Kalau tadinya mereka berpikir nggak usah punya anak dulu deh, tapi dengan adanya subsidi, dengan adanya fasilitas dari pemerintah, secara tidak langsung bisa jadi berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil, terhadap keputusan yang diambil di dalam keluarga ya. Kemudian kebijakan eksplisit. Nah, ini sering dihubungkan dengan rencana pemerintah untuk mempengaruhi peristiwa-peristiwa kependudukan.
Misalnya setelah Perang Dunia Kedua, Australia menjalankan kebijaksanaan langsung dan eksplisit dalam bidang imigrasi yang dirancang untuk menambah jumlah penduduk. Nah, jadi makanya di Australia itu banyak imigran ya. Banyak imigran dari Cina, pokoknya dari Asia itu banyak ya. Orang-orang Asia, apalagi orang-orang Asia yang mereka sama-sama berasal dari negara persemakmuran atau negara-negara yang dulunya dijajah oleh Inggris. Misalnya dari Malaysia, dari India gitu ya. Nah, itu banyak yang mungkin diberikan keleluasaan. Jadi karena pembangunan itu kan juga membutuhkan sumber daya manusia ya. Nah, kalau jumlah SDM-nya terlalu sedikit, mereka juga sulit ya. Dan mungkin ongkos tenaga kerja itu akan menjadi sangat tinggi. Maka itu kemudian ada kebijakan mereka boleh misalnya, sehingga itu mendorong masuknya para imigran ke negara tersebut. Kemudian kebijakan implisit. Nah, ini adalah kebijakan tidak tertulis namun tujuannya dapat diterima secara umum. Contoh ya, untuk program menurunkan mortalitas atau program KB ini mungkin menimbulkan pertentangan di masyarakat. Untuk itu pemerintah dapat saja memberi bantuan keuangan pada klinik kesehatan ibu dan anak atau posyandu, tetapi di dalamnya terdapat program keluarga berencana. Nah, dalam hal ini yang ditekankan adalah pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan untuk manula ya, manusia lanjut usia. Untuk yang sudah lansia, pemberian vitamin, makanan tambahan gitu ya. Nah, tapi kemudian di dalamnya juga ada fasilitas untuk keluarga berencana ya. Jadi implisit ya, tidak terlihat secara secara vulgar gitu ya disebutkan, tapi sebenarnya itu dibalut ya dalam kebijakan yang lain. Nah, ini beberapa isu ya yang harus diperhatikan pemerintah sebelum membuat kebijakan kependudukan, diantaranya sebagai berikut. Pertama, visi misi dan arah pembangunan kependudukan itu harus jelas. Pemerintah merubah orientasi kebijakan kependudukan Jadi pemerintah itu merubah orientasi kebijakan kependudukan kuantitas ya menjadi orientasi kualitas. Jadi dari kuantitas, dari jumlah ke kualitas, baik dalam proses implementasi program maupun hasil yang diharapkan. Luarannya itu seperti apa? Jadi bagaimana kita bisa mendorong ya lahirnya anak-anak yang sehat gitu ya, memiliki pendidikan yang baik gitu ya, kemudian mereka bisa juga memiliki masa kecil yang bahagia gitu ya, memiliki ruang bermain yang cukup gitu ya, memiliki kasih sayang yang cukup baik dari kedua orang tua dan sebagainya, ataupun anggota keluarga lainnya. Jadi bukan semata-mata pada kuantitasnya, tapi juga kualitas kehidupan anak sampai mereka dewasa. Nah, di dalam perubahan kebijakan ini perlu menempatkan hak asasi manusia sebagai titik penting dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pembangunan. Nah, ini biasanya HAM ini pernah terjadi misalnya seperti di Cina ya. Cina itu pernah menerapkan kebijakan one child policy. Jadi hanya boleh punya anak satu. Nah, ketika dia sudah punya anak satu, kemudian dia hamil kembali, nah itu dipaksa ya oleh pemerintah untuk digugurkan. Nah, ini kan melanggar hak asasi ya sebenarnya. Nah, itu makanya di dalam kebijakan kita sangat dianjurkan kita perlu menempatkan hak janin sebagai titik penting ya. Jadi tetap mengedepankan hak asasi manusia. Kemudian kebijakan penurunan mortalitas ya atau kematian itu erat kaitannya dengan hak asasi manusia, hak mobilitas, dan hak memiliki kehidupan yang layak. Oleh sebab itu, untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional,
Dalam menangani permasalahan penduduk, pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk, tapi juga menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa diberi vitamin ya, tumbuh, hidup, berkembang, sehat, bahagia. Nah itu tentu membutuhkan fasilitas-fasilitas dan ruang bermain yang cukup misalnya ya. Kemudian pengasuhan, tempat penitipan anak yang baik. Jadi tempat penitipan yang kemudian di dalamnya ada PAUD ya, pendidikan anak usia dini dan lain-lain. Nah, itu menjadi kewajiban pemerintah dan juga didukung oleh unsur-unsur masyarakat yang lainnya. Biasanya di perkantoran-perkantoran kalau di kota besar itu sudah mulai ya disiapkan. Ya. Nah, beberapa isu yang harus diperhatikan pemerintah ini yang kedua. Masyarakat penduduk sebagai target grup itu sering tidak mengetahui arah dan tujuan dari program yang dilaksanakan pemerintah. Terutama yang berkaitan dengan hak memperoleh informasi kebijakan, program, dan hasil. Nah itu perlunya sosialisasi dan keterbukaan informasi publik ya. Makanya biasanya di kabupaten kota atau di provinsi itu ada yang namanya PPID ya, Pejabat Pengelola Informasi Publik. Jadi tidak ada informasi yang kecuali yang memang dilindungi dan dirahasiakan ya. Tapi itu hampir semuanya tidak ya. Nah, informasi kebijakan kependudukan biasanya hanya berada dalam lingkup pemerintah, akademisi dan LSM. Nah, biasanya akademisi ini kaitannya dengan penelitian ya. Kita butuh data, butuh ini. Nah, itu kita biasanya meminta ya mengurus izin penelitian, kemudian kita meminta termasuk juga LSM. Tapi sebenarnya harusnya semua penduduk itu punya hak yang sama ya untuk mendapatkan informasi apapun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Kemudian pada era demokrasi dan informasi ini sudah seharusnya masyarakat juga mengetahui ya berbagai informasi kependudukan, terlebih lagi mengenai informasi kebijakan yang mengenai diri mereka sebagai target group. Nah, mereka dijadikan target, tapi mereka juga harus tahu ya, sehingga memiliki rasa tanggung jawab ya untuk mensukseskan setiap program itu menjadi lebih tinggi ya, lebih baik. Kemudian masalah kelembagaan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan sering terjadi perubahan menyebabkan kebingungan pada lembaga-lembaga pemerintah di daerah. Ya kadang-kadang kan nomenklaturnya itu berubah ya, ada yang digabung, ada yang dipisah gitu ya. Biasanya kependudukan dan keluarga berencana jadi satu dan digabung lagi dengan statistik dan lain-lain ya. Jadi itu seringkali menyebabkan masyarakat berubah dan ini perlu disosialisasikan ya. Kemudian keserasian kebijakan dan program harus dilaksanakan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi harus selaras ya. Terutama kesiapan sumber daya di daerah dan kemampuan birokrasi di daerah untuk mengambil alih tugas dan wewenang yang selama ini belum menjadi tanggung jawab pusat. Jadi mana yang urusan-urusan yang dia menjadi urusan yang konkuren gitu ya, mana yang menjadi urusan di pemerintah daerah yang bisa disentralisasikan, mana yang itu menjadi ranahnya pemerintah pusat, baik di kementerian maupun lembaga. Nah, beberapa isu lama yang bersifat multidimensi dalam lingkup kebijakan penduduk misalnya adalah masalah perempuan, penduduk usia lanjut, dan penduduk miskin masih berkelanjutan. Nah, kemudian implementasi kebijakan kependudukan dengan momentum bonus demografi. Nah, ini seperti yang saya sebut, bahwa Indonesia itu nanti mungkin puncaknya di 2030 ya, di mana dependensi rasio atau angka ketergantungan menjadi yang paling kecil. Artinya usia produktif itu paling tinggi ya. Jadi dia menanggung lebih sedikit usia non produktif ya. Nah, diharapkan pada saat itu kalau mereka bekerja, menghasilkan terserap tenaga kerja atau menjadi wirausaha, nah diharapkan kita menjadi window to opportunity ya, kesempatan kita untuk menjadi lebih sejahtera. Tapi
Nah, tapi kalau usia produktif yang banyak itu ya, baik generasi Y maupun generasi Z, tidak terserap ataupun tidak kompetitif memasuki dunia kerja, maka bisa jadi menjadi door to disaster atau pintu bencana. Bencana apa? Ya, bencana pada pengangguran yang tinggi, kriminalitas ya, bisa berdampak pada kriminalitas, konflik, kerusuhan, dan lain-lain. Nah, itu menjadi door to disaster. Itu tidak kita harapkan. Kita harapannya adalah window to opportunity, ya, jendela kesempatan kita untuk menjadi lebih sejahtera. Ya. Nah, ini tujuannya tadi ya, untuk mewujudkan bangsa yang memiliki daya saing atau competitiveness global kita menjadi meningkat ya. Mempunyai 3 sasaran pokok. Yang pertama, indeks pembangunan manusia. IPM-nya menjadi lebih baik. 80 itu kan kategori sejahtera. Nah, ini kan kita baru DKI ya yang punya IPM 80. Yang lainnya itu masih di bawah. Jawa Barat itu di kisaran 70-an. Nah, indeks pembangunan gender. Nah, ini kesetaraan gender tadi ya, sehingga kalau perempuan tadi mempunyai kesempatan pendidikan dan pekerjaan yang aksesnya lebih baik, itu tadi kan diharapkan secara tidak langsung juga akan menurunkan fertilitas ya. Dan penduduk tumbuh seimbang. Nah, ini tadi ya dalam momentum bonus demografi. Nah, sasaran ini menunjukkan bahwa fokus pembangunan penduduk adalah dari sisi kualitas dan kuantitas, both ya, keduanya. Bukan atau, tapi keduanya. Keduanya harus sejalan, beriringan dan seimbang dan selaras. Dan institusi yang paling dekat yang selama ini telah bergerak pada fungsi ini adalah BKKBN ya. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Nah, tugas penyerasian dan harmonisasi kebijakan ini tentunya berfungsi mengkoordinasikan sektor-sektor yang memiliki fungsi untuk mencapai sasaran, seperti pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, sektor pendidikan, sektor kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak serta pemuda. Ya. Jadi ini masih dalam momentum bonus demografi. Ya. Kemudian kebijakan kepembangunan kependudukan itu diletakkan dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang mencakup pembangunan manusia sebagai subjek dan objek, yaitu pembangunan yang mencakup seluruh siklus manusia, life cycle approach. Jadi penduduknya jadi life cycle ya. Biasanya life cycle itu never ending proses ya. Jadi proses yang tidak pernah berhenti dan dia biasanya continuous improvement ya. Jadi penyempurnaan yang terus-menerus. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, besok lebih baik daripada hari ini, demikian seterusnya ya. Kalau orang Jepang bilang itu konsep kaizen. Kalau kita bilang continuous improvement. Perbaikan yang terus-menerus. Nah, ini adalah implementasi kebijakan dengan momentum bonus demografi. Jadi secara garis besar kebijakan pembangunan kependudukan itu meliputi 5 aspek penting ya. Pertama berkaitan dengan kuantitas. Kuantitas itu apa aja? Jumlah, struktur, komposisi, laju, persebaran. Nah, itu masuk di kuantitas. Kemudian berkaitan dengan kualitas. Nah, kualitas itu status kesehatan. Sementara kan permasalahan di kita ini masih banyak stunting ya. Terutama anak-anak yang di 1000 hari pertama mereka setelah dilahirkan. Itu akan sangat mempengaruhi ya. Bagaimana perlakuan, bagaimana pemberian gizi gitu ya. Kemudian bagaimana pemeliharaan kesehatan mereka itu akan mempengaruhi bagaimana mereka akan menjadi SDM yang berkualitas ke depan. Jadi status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan maupun angka kemiskinan ini adalah kualitas ya. Dan salah satu permasalahan mendasar di kita adalah stunting. Kemudian berkaitan dengan mobilitas penduduk, jadi tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, antar pulau, antar kota dan pedesaan. Nah, ini biasanya pemerintah
menerbitkan ya, melaunching kebijakan-kebijakan transmigrasi. Keempat adalah data dan informasi penduduk. Nah, sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAP yang berdasarkan yang dikelola secara database nasional, nah ini menjadi penting ya, karena ini juga menjadi dasar dalam pelayanan kependudukan yang lain, pelayanan publik yang lainnya. Kelima adalah penyerasian kebijakan kependudukan. Jadi antara di daerah dan di pusat itu harus serasi, nggak boleh saling bertolak belakang atau saling menafikan ya. Nah, kemudian keberhasilan pembangunan kependudukan dalam rangka menurunkan angka fertilitas dan peningkatan usia harapan hidup selama ini telah menghasilkan transisi demografi yang ditandai dengan menurunnya angka kelahiran dan kematian, serta peningkatan angka harapan hidup. Hal tersebut telah mengubah struktur umur penduduk, yakni menurunnya proporsi penduduk usia di bawah 15 tahun. Nah, penduduk usia di bawah 15 tahun kan usia non-produktif ya, sama usia di atas 64 tahun. Yang diikuti dengan meningkatnya proporsi usia penduduk 15-64 atau usia produktif, dan meningkatnya proporsi penduduk usia tua 65 tahun ke atas secara perlahan. Karena setelah bonus demografi nanti mencapai puncak, maka usia-usia produktif ini kan menua dan usianya nanti jumlahnya nanti akan banyak ya. Karena sebelumnya usia produktif itu sangat banyak. Nah, kondisi tersebut menyebabkan angka kebergantungan menurun yang disebut dengan bonus demografi atau window of opportunity yang menjadi landasan untuk memicu pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan tadi ya. Oke, apa itu bonus demografi? Oke, mari kita simak apa itu bonus demografi. Saya gedein deh ya. Saya gedein dulu. Mari kita simak bersama ya. Hai Sobat Milenial, tahu nggak saat ini Indonesia sudah memasuki bonus demografi, di mana struktur penduduk usia produktif lebih besar daripada usia non-produktif. Hal ini terjadi karena penurunan fertilitas jangka panjang 5 dasawarsa terakhir. Bonus demografi menjadikan sebuah negara angkatan kerja dalam jumlah yang besar, namun lapangan pekerjaan terbatas. Terlebih lagi saat ini kita telah memasuki era revolusi industri 4.0, di mana industri telah terintegrasi dengan teknologi, bahkan tenaga manusia terdistruksi oleh teknologi. Generasi milenial atau yang disebut generasi Y adalah mereka yang lahir pada tahun 1981 sampai 1995. Generasi milenial menyumbang lebih dari 50% pada proporsi penduduk usia produktif saat ini di Indonesia. Dengan banyaknya penduduk usia produktif, bonus demografi menjadi peluang atau ancaman ya. Nah, ini kemudian bagaimana bonus demografi mempengaruhi perekonomian ya? Menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Apa yang sebetulnya menyebabkan ekonomi Indonesia diperhitungkan? Salah satunya adalah populasi yang mayoritas berusia muda, dengan usia rata-rata sekitar 37 tahun. Dengan kondisi tersebut, produktivitas nasional berpotensi untuk meningkat, sebab penduduk yang bekerja lebih banyak daripada yang tidak bekerja.
Hasilnya, rasio ketergantungan per 100 penduduk hanya sekitar 51%. Ini berarti tiap satu penduduk tidak bekerja ditanggung oleh 2 penduduk usia produktif. Dalam istilah kependudukan, hal ini disebut sebagai bonus demografi. Tapi, kita jangan cepat terbuai dengan istilah ini. Alih-alih menjadi bonus, yang terjadi malah bencana demografi. Contohnya, penduduk usia muda sulit mendapatkan pekerjaan, serta tidak siap bersaing di dunia kerja. Kalau begitu, bagaimana cara menghindari bencana ini? Tentunya, dengan menciptakan lapangan pekerjaan seluas mungkin, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Ada 3 cara yang harus dilakukan, yakni pendidikan, pendidikan, dan pendidikan. Dengan pendidikan yang baik, sumber daya manusia akan makin berkualitas. Produktivitas pun meningkat, sehingga pendapatan per kapita juga akan naik. Yang tidak kalah penting adalah mengendalikan angka kelahiran supaya beban di masa depan tidak bertambah besar. Sebab, jika angka kelahiran terlalu tinggi, jumlah penduduk akan membludak dan akan menjadi beban negara jika lapangan pekerjaan tidak tersedia. India adalah salah satu negara yang tengah menghadapi ancaman bencana demografi. Di sisi lain, bencana juga bisa terjadi apabila angka kelahiran terlalu sedikit dan jumlah penduduk produktif rendah. Misalnya, yang sedang dialami oleh Jepang. Indonesia pernah berhasil mengendalikan populasi dengan program keluarga berencana. Sepertinya, program serupa perlu dilakukan lagi, tapi tanpa paksaan ya. Secara agregat, PDB nasional yang besar memang penting. Tapi yang lebih utama adalah PDB per kapita atau produktivitas masing-masing penduduk. Karena bagaimanapun, yang dipakai untuk berbelanja bukan uang ramai-ramai, melainkan uang yang berasal dari kantong masing-masing penduduk. Nah, ini berikutnya kita simak ya, bagaimana kita harus waspada terhadap malapetaka bonus demografi. Seperti tadi yang sudah saya sebut, tadi bonus demografi ini bisa menjadi berkah ketika dia window of opportunity ya. Peluang kita untuk menjadi berkah ketika memang ini bisa dimanfaatkan oleh usia produktif yang banyak tadi, meningkatkan kesejahteraan. Tapi sebaliknya, nah tadi sudah dicontohkan ya, salah satunya India yang juga bisa menghadapi sedang malapetaka bonus demografi ya, atau door to disaster tadi ya, jadi pintu bencana. Karena tadi usia produktif yang banyak itu atau usia kerja yang banyak itu, kalau dia tidak bekerja maka menjadi pengangguran ya. Nah, pengangguran ini juga pintu kepada terjadinya konflik-konflik ataupun terjadinya misalnya apa? Kalau banyak pengangguran apa yang akan terjadi? Nah, ini kan dekat sekali dengan kemiskinan ya. Kemiskinan itu dekat sekali dengan misalnya terjadinya apa tadi? Yang sudah disebutkan tadi apa? Bencana bonus demografi, Bu. Ya, jadi termasuk tadi ya, misalnya terjadi angka kriminalitas yang tinggi, misalnya kan. Nah, itu jadi waspada malapetaka bonus demografi. Oke, mari kita perhatikan ya, apa yang harus kita waspadai. Yang merah ini adalah usia produktif, tadi sekarang ini sekitar 136 juta dan 7 juta adalah penganggur pencari kerja.
Dan kira tadi sudah disinggung tentang bonus demografi. Saya kira kalau kita gagal mengelola, menyiapkan mulai dari yang hijau muda itu sampai ke yang merah ini tidak seperti yang kita harapkan, memang yang terjadi bukan bonus tapi bisa menjadi malapetaka demografi. Waspada malapetaka bonus demografi. Inilah kalimat yang perlu jadi pengingat kita semua. Bonus demografi tak melulu menjadi berkah, namun bisa jadi bumerang yang justru melukai kita semua. Bila tentu saja manajemen sumber daya manusianya salah. Pembangunan sumber daya manusia adalah kunci untuk membangun negara yang kuat dan juga untuk meningkatkan daya saing dengan negara lain. Apalagi Indonesia punya mimpi menjadi negara maju yang tertuang dalam Indonesia Emas 2045. Maka saat persaingan kian ketat, sumber daya manusia adalah kunci untuk memenangkan persaingan. Jadi salah satu visi ya, bahwa di 2045 itu Indonesia Emas. Nah itu kita akan mencapai kemajuan ya. Seperti tadi yang sudah diprediksi bahwa Indonesia akan menjadi negara nomor 4 yang perekonomiannya paling maju di dunia misalnya ya. Nah itu sangat terkait erat dengan sumber daya manusia. Itu. Bahkan untuk mempersiapkan sumber daya yang unggul, pemerintah sejatinya sudah melakukan program pengawalan sejak masih dalam kandungan. Hanya saja Indonesia masih perlu terus meningkatkan kualitas ikhtiar agar sumber daya manusia yang unggul itu benar-benar diwujudkan. Indonesia masih ketinggalan. Dari data IMD World Competitiveness Ranking 2020, Singapura masih memimpin secara global sebagai negara yang paling kompetitif di dunia. Di posisi kedua ada Denmark, kemudian Swiss dan Belanda pada posisi keempat. Di posisi kelima ada Hong Kong. Sementara di negara ASEAN, Singapura juga memimpin, kemudian diikuti oleh Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Filipina. Posisi Indonesia harus merosot dari sebelumnya di posisi ke-32 pada 2019 menjadi posisi ke-40 secara global pada 2020. Untuk mengejar ketertinggalan, sebenarnya Indonesia sudah jatuh bangun berikhtiar. Segala upaya sudah dilakukan, termasuk komitmen pemerintah untuk menganggarkan 20% APBN untuk sektor pendidikan. Tahun 2020, pemerintah menganggarkan 508,1 triliun rupiah untuk sektor pendidikan. Setiap tahun, anggaran sektor pendidikan pun terus meningkat. Secara persentase, peningkatan paling tinggi terjadi pada 2019 sebesar 10,8%. Dari sebelumnya 431,7 triliun rupiah pada 2018 menjadi 478,4 triliun rupiah pada 2019. Besarnya anggaran hanya jadi salah satu penopang peningkatan sumber daya manusia. Faktor kesehatan tak kalah penting juga harus seiring sejalan. Salah satu jebakan demografi yang menghantui manusia Indonesia adalah stunting. Bahkan angkatan kerja sebanyak 136 juta, sebanyak 54% diantaranya pernah mengalami stunting. Nah itu tadi ya, persoalan mendasar kita adalah stunting. Termasuk gizi buruk ketika 1000 hari pertama anak dilahirkan. Dan bahkan tadi disebutkan bahwa 54% ya tenaga kerja, angkatan kerja yang sekarang itu dulu pernah mengalami stunting waktu mereka masih balita. Nah, perlu diketahui bahwa sekarang angkatan kerja kita yang merah ini ya, yang kira-kira 136 juta, itu 54% menurut Bank Dunia itu bekas stunting. Jadi pada masa kecilnya, pada awalnya adalah mereka-mereka ini stunting. Karena itu salah satu hambatan kita untuk menyiapkan tenaga kerja produktif yang kompetitif, yang memiliki kapasitas keterampilan dan kemahiran yang memadai, itu adalah karena 54% mereka adalah pernah stunting. Faktor kemiskinan juga turut menentukan pembangunan sumber daya manusia. Tidak dipungkiri, semakin baik sumber daya kapital, maka semakin membuka peluang membaik kualitas pendidikan yang bisa didapatkan. Oleh karena itu, melalui kebijakan-kebijakan fiskal, peningkatan kualitas manusia bisa dilakukan. Nah, tadi ya, kebijakan-kebijakan fiskal. Nah, ini menjadi ranah saudara nanti ya. Kebijakan-kebijakan fiskal bagaimana kita meningkatkan perbaikan sumber daya manusia. Ya. Itu tadi ya, karena tadi kan biasanya anak-anak usia 0 sampai 5 tahun itu menjadi yang paling penting untuk kita perhatikan karena itu masa golden age ya. Jadi perkembangan otak di situ sangat cepat ya. Jadi kalau gizinya tidak diperhatikan, maka kedepannya dia akan menjadi masalah untuk perkembangan
kecerdasan, kreativitas, dan lain-lain ya. Itu kita untuk menjadi negara maju, itu peningkatan human capital sebetulnya adalah the core of economic growth ya. Itu sangat penting untuk menuju Indonesia maju 2000. Nah ini tolong diperhatikan ya, ini terkait kebijakan fiskal. Ini kan dari staf sus Menteri Keuangan yang bicara. Nah ini sesuai dengan ranah prodi saudara ya. Ada dua hal yang bisa dikaitkan dengan fiskal. Pertama adalah menyediakan cushion kepada the poor and vulnerable, orang miskin dan orang rentan. Nah ini di tempatnya Bapak Menko, sebenarnya Indonesia dibandingkan developing countries lainnya, kita punya database itu udah cukup baik Bu Afi. Kita punya almost bottom 40% by name by address. Akan tetapi memang ke depannya kita bisa berusaha improve data ini agar updatingnya lebih baik. Kemudian yang kedua, kita perlu synchronize data. Misalnya ada data kemiskinan di Kementan, data petani miskin itu perlu juga disinkronkan dengan data DPKM. Saya kira Indonesia dalam konteks untuk mengurangi kemiskinan tadi itu mesti bisa memetakan secara jelas induksi teknologi nilai tambah semacam apa, termasuk memanfaatkan informasi yang tadi banyak dibahas untuk pelaku-pelaku yang masih menggantungkan diri pada pendekatan sumber daya tadi itu di sektor pertanian, pertambangan, peternakan dan seterusnya serta kelautan, agar mereka semua itu bisa menikmati berkah nilai tambah ekonomi. Upaya perbaikan sumber daya manusia di Indonesia masih perlu kerja keras yang panjang. Bukan hanya bermodal kemauan saja, namun kerja cerdas juga harus dilakukan. Pemerintah juga perlu terus mensinkronisasi pembangunan sumber daya manusia. Bukan hanya bertumpu pada sektor pendidikan saja, namun juga memperhatikan aspek kesehatan dan juga kesejahteraan sosial warganya. Tim Liputan CNBC Indonesia. Nah itu tadi ya, jadi kebijakan-kebijakan fiskal yang terkait tadi untuk perbaikan kesehatan, kemudian perbaikan tadi ya pada masa balita, terutama yang tadi terkait juga pendidikan usia dini dan lain-lain. Nah itu menjadi sangat penting. Nah itu perlu dianggarkan, perlu keberpihakan ya. Nah kemudian berikutnya bonus demografi tadi ya, jendela peluang tersebut diperkirakan akan terjadi hanya sekali. Nah ini penting nih ya. Nah ini penting bahwa yang namanya bonus demografi itu hanya sekali terjadi sepanjang sejarah suatu negara berdiri gitu ya. Nah itu harus betul-betul dimanfaatkan. Nah seperti tadi kan ya, seperti tadi kita kan bahwa bonus demografi di Indonesia itu kisarannya antara 2020 dan mencapai puncaknya 2030. Makanya kalau kita berhasil, kita akan menjadi Indonesia emas di 2045, ya kan? Dan dalam sejarah dan waktunya sangat pendek, yaitu sekitar 5 tahun dari tahun 2020 ya. Tapi kita diperkirakan sampai 2030 ya. Nah kemudian ini pembangunan berwawasan kependudukan sebagai paradigma. Saya kecilin lagi suaranya Pak ini. Bentar. Nah pembangunan berwawasan kependudukan tadi ya. Penduduk sebagai pusat pembangunan merupakan manifestasi dari pembangunan yang berbasis pada rakyat, yaitu dari rakyat, penduduk, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, visi dari pembangunan berbasis kependudukan itu mewujudkan sebuah kondisi penduduk tumbuh seimbang yang akan mewujudkan kesejahteraan rakyat atau penduduk. Nah, sehingga pembangunan berwawasan kependudukan itu dapat diartikan dalam dua definisi sebagai berikut ya. Pertama, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Jadi pembangunan itu harus betul-betul melihat realitas demografi yang ada ya. Penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan. Jadi penduduk harus dijadikan subjek dan sekaligus juga objek di dalam pembangunan.
Jadi tidak semata-mata objek saja, tapi juga mereka subjek ya, harus menjadi bagian ya. Pembangunan adalah oleh penduduk dan untuk penduduk. Nah, sebagai subjek pembangunan maka penduduk harus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak roda pembangunan ya. Sebaliknya, pembangunan juga harus dapat dinikmati. Nah, sebagai tadi objek pembangunan itu mereka harus menikmati dan menjadi bagian sehingga mereka juga ikut memelihara dan bertanggung jawab ya. Dengan demikian jelas bahwa pembangunan harus dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan penduduk agar seluruh penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan tersebut sehingga pembangunan tersebut baru dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti luas. Nah, makna kedua dari kedua tadi ya, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan yang lebih menekankan pada peningkatan kualitas. Jadi tidak pada kuantitas saja, tapi juga pada kualitas dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur. Nah, biasanya pembangunan manusia ini sifatnya lama ya. Tidak bisa cepat seperti kita membangun fisik gitu ya. Jadi human investment, jadi investasi jangka panjang biasanya pembangunan manusia ini. Oleh karena itu dalam pembangunan yang berwawasan kependudukan itu mempunyai prinsip pertama partisipasi. Jadi melibatkan ya seluruh lapisan penduduk baik sebagai subjek maupun objek dari pembangunan. Kedua, proper. Jadi kita berpihak pada yang miskin. Jangan ditinggalkan, justru mereka menjadi kunci bagaimana bisa didampingi, diberdayakan dan kemudian disejahterakan. Jadi bagaimana kita mengentaskan kemiskinan atau poverty eradication atau poverty eradication ya, eradication ya. Kemudian keberlanjutan. Hendaknya pembangunan yang dilaksanakan itu berkelanjutan baik dalam arti proses pembangunan tersebut maupun dalam arti memperhatikan dan menghitung aspek lingkungan hidup. Kemudian yang keempat, terintegrasi. Jadi pembangunan hendaknya dilakukan secara terintegrasi baik secara kewilayahan maupun secara bidang sehingga dapat memperkuat integrasi nasional. Kemudian yang kelima, nah ini ada lima pilar pembangunan ya berwawasan kependudukan. Jadi di sini ada pengelolaan kuantitas. Kuantitas tadi kan jumlah, struktur, komposisi, persebaran ya, perkembangan. Nah, kemudian ada pengarahan mobilitas dan juga pembangunan keluarga. Nah, ini menentukan kualitas penduduk ya. Nah, di bawah ini ada pengembangan sistem informasi agar kualitas kuantitas ini bisa diselaraskan, bisa saling berdampingan dan saling menguatkan, maka sistem informasi kependudukan dan keluarga ini harus terintegrasi. Jadi semua sektor itu harus saling terkait ya. Dan hingga tujuan pembangunan nasional itu bisa dicapai. Oke, demikian ya materi kita pada pagi hari ini terkait dengan kebijakan pembangunan. Sampai di sini ada pertanyaan, ada komen, atau ada opini yang terkait dengan materi pada pagi hari ini? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Bu, terkait dengan kebijakan dan juga terkait dengan harmonisasi regulasi, Bu. Ya. Jadi kependudukan sendiri kita tahu bahwa dia secara ranah hukum berdasar pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 92 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan. Nah, di sini bagaimana eksistensi dari undang-undang tersebut, yang mana kita lihat bahwa cakupan dari kebijakan kependudukan itu bukan hanya soal pada kependudukan, tetapi dia juga ada kajian tentang ekowisata, kualitas pendidikan, persebaran penduduk. Jadi bagaimana dengan ekstensi regulasi tersebut, karena ada regulasi lain yang mendukung seperti bagian Kementerian Kesehatan ataupun dengan pariwisata yang tadi dijelaskan ada kebijakan membangun ekowisata itu, Bu. Meskipun ada hukum yang menyatakan tentang asas legalitas yang mana undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Nah,
di sini juga ada kaitan dengan arahan Pak Jokowi terkait dengan pendampingan hukum, karena banyaknya regulasi-regulasi yang bisa dirampungkan atau dijadikan sebagai sesuatu yang bisa digunakan untuk beberapa cakupan yang ada memiliki korelasi, Bu Jin. Iya, salah satunya itu Undang-Undang Cipta Kerja itu juga mengintegrasikan beberapa kebijakan yang selama ini mungkin terserak tersebar di beberapa institusi ya kemudian mulai disederhanakan dalam rangka biasanya meningkatkan kompetitivitas global kalau itu Undang-Undang Cipta Kerja, walaupun kemudian awalnya ditentang, dipermasalahkan, tapi ternyata pemerintah tetap kuat ya dengan keinginannya, karena mungkin ya itu tadi untuk menghadapi ke depan bagaimana kompetitivitas global kita ditingkatkan. Tidak hanya pada sisi hilirnya saja, tapi juga hulu, karena kan tadi kebijakan itu juga harus mengawal manusia itu sejak dia dari dalam kandungan. Jadi bagaimana seorang ibu nanti termasuk kan tadi menurunkan angka kematian bayi, angka kematian ibu, itu dari sisi ini. Nah itu semua harus diharmonisasikan ya, harus disinkronkan ya. Jadi kebijakan itu sebenarnya harus saling dukung ya, harus saling ini. Jadi kalau ada kebijakan-kebijakan yang kemudian kontraproduktif dan malah tidak mendukung, nah itu biasanya akan dikaji ulang ya, dan akan diinginkan. Tapi intinya biasanya kebijakan kependudukan itu menjadi kebijakan dasar bagi kebijakan-kebijakan untuk pelayanan publik lainnya, karena dia merupakan urusan dasar ya, yang terkait pendidikan, kesehatan, kependudukan. Nah itu menjadi urusan-urusan wajib di setiap pemerintah daerah ya. Maka itu merupakan kewenangan yang didesentralisasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Jadi kebijakan itu memang harus saling sinkron. Makanya biasanya perda ya atau kebijakan-kebijakan di daerah itu kan akan dievaluasi ya di Kementerian Dalam Negeri. Jadi kalau ada kebijakan yang tidak saling dukung, nah itu pasti akan diminta untuk kalau tidak dibatalkan ya kemudian dirubah gitu ya. Jadi harus saling sinkron ya. Jadi nggak boleh kemudian kebijakan itu menimbulkan kontraproduktif gitu ya. Jadi tidak saling dukung, malah kemudian tidak mendukung kebijakan yang lebih atas. Karena itu kan menjadi turunan-turunan ya. Dan biasanya di dalam setiap kebijakan atau regulasi itu menjadi konsideran. Nah itu biasanya peraturan yang lebih tinggi itu akan menjadi dasar ini. Jadi memang antar itu memang harus. Nah maka itu setiap peraturan yang akan dibuat itu biasanya akan disusun naskah akademik. Jadi secara akademik itu akan ditinjau dulu kelayakannya gitu ya, secara filosofis, secara yuridis, secara sosiologis, itu harus benar-benar akan memberikan dampak atau manfaat ataupun solving yang diharapkan. Jadi kebijakan-kebijakan itu kalau ada ya yang tidak ini, maka itu biasanya akan permintaan ya meninjau kembali gitu ya. Bahkan kalau kebijakan yang ini malah disengketakan di Mahkamah Konstitusi misalnya. Seperti itu ya, Franciscus was. Jadi kebijakan perencanaan penganggaran, nah itu juga menjadi kebijakan yang saling terkait ya. Ketika kita merencanakan pembangunan dalam aspek hukum, nah itu pasti nanti akan ini dengan penganggarannya misalnya ya. Itu harus saling terkait dan tidak bisa rencana sendiri penganggaran beda lagi. Nah itu harus saling terkait. Oke, masih ada pertanyaan lainnya? Kalau kita ini dulu ya, quiz dulu ya untuk mengakhiri perkuliahan. Nah, ini terkait dengan bonus demografi seperti yang tadi kita bahas dalam video dan juga penjelasan slide. Apa itu bonus demografi? Nah, ini akan menjadi topik quiz kita pada pagi hari ini. Oke, silakan bergabung ke joinmyquiz.com, kodenya 508626. Silakan.
mau. Silakan bergabung. Oke, Kukuh Ari sudah bergabung. Budaya belum ada lagi. Hadir komandan. Ya. Lagi itu kan, lagi coba Semarang kampus, rupanya belum ke Semarang. Ngaji kayaknya. Keras ya Pak. Ternyata Mas harus pakai tempat pribadi. Kita harus unggul Pak. Unggul 2 tahun ke depan. Saya itu Pak, pasti jaringan itu di mana-mana itu. Kalau kita jaringan jalan kereta. Panji, selamat siang. Assalamualaikum. Masih pagi Pak. Awalnya kemarin ini. Lemah terasa Bu Haja ini. Selamat pagi Bang Haja. Waalaikumsalam. Apa kabar? Buang seh. Udah ya, cepatnya. Siap hari Bapak. Bang Bud, selamat bekerja keras ya semuanya, Pak Haja dan semuanya. Hadirkan tuh. Pada kena datang. Ya, padahal istrinya Pak Amrin, saya hanya nengok-nengok aja, kan saya nggak ikut saya. Waduh, bagian amat nggak diikutkan. Seboleh itu nanti kita potong rapat aja kan nggak enak, nggak bisa. Jangan ngintip Pak Dekan. Nanti lebih kilat ya Pak. Ya. Kilat makanya. Salam semuanya aja. Ya. Amin. Jam berapa mulainya nih Pak? Udah lebih jam. Pada kan jam berapa mulai? Jam 9 kan Bu? Oh, jam 9 malam berarti itu jam 9. Rompat ya Pak. Siapa yang moderatornya? Pak Udaya itu moderatornya. MP. Ayo, Pak Udaya mulai. Tadi Pak Udaya mana? Tidak ada. Jangan ngobrol-ngobrol dulu lah. Kita biasakan online kali. Oke, sudah 28 orang. Masih ada lagi yang mau bergabung? Oke, Muhammad Queen 29. Saya tunggu beberapa orang lagi. Oke, sudah 30. Oke, 31 sampai 35 deh kita mulai ya. Oke, 32. 33. Nurul Zafira. Jadi kemarin Nurul nilainya bagus ya. Kuis yang lalu, bukan? Reza. Oke, saya tunggu satu lagi kita mulai. Tapi yang belum bergabung masih berupaya terus mencoba ya. Kodenya di joinmyquiz.com, kodenya 508626. Tolong dicatat. Jadi walaupun belum bergabung. Oke, saya mulai ya. Yang belum bergabung tetap berusaha bergabung.
schedule acara ini sesuai dengan undang-undang mulai dari jam 9 sampai jam 10. Oke, semangat ya. Octavia Hardian Syarinis, Abdillah Sultan, Mahfuz Al-Hafiz. Nah, ini yang sementara berada di posisi atas. Ada Vina Azariska, Amelia, betul Pak, nanti penuturannya sedikit betul semua program ini dan dilaksanakan untuk semua pelajar utama angkatan 28. Jadinya agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya ada dua program seperti ini dan akan perwakilan pelajar utama untuk kita laksanakan secara keseluruhan dengan semua program yang ada di Oke, semangat. Sekarang Abdillah Sultan, Vina Azariska, dan Nurul Zafira. Oke, semangat yang lain ya. Fadil Abdullah, Ica Mardianus, Octavia. Oke, Vina sekarang menyodok. Untuk bagian kelasnya masih ada. Untuk bagian sehat, alhamdulillah. Untuk bagian asesornya apakah sudah dibahas informasi dari panitia sementara di sementara
masuk saja itu sertifikat asesor masuk saja karena dia pilih daerah jadi saya bisa dilihat terima kasih Pak. Oke, semangat. Sekarang Vina Azariska, Abdillah Sultan, Franciscus Puasecicit, Abdillah, Vina dan Franciscus ini saling ini ya. Oke, semangat. Oke, sebagian sudah selesai ya. Oke, Ageng Yuda, Zaki, Muhammad Zain, ayo semangat. Elva Sumirat, Elvan Muzaki, Carmila. Ini yang huruf W aja nih siapa ya? Bu. Tapi itu NPP-nya bener ya? Nanti saya bingung ininya. Ini nilai buat siapa? Oke, semangat. Pesertanya ini ada 37 ya yang berpartisipasi mengikuti kuis pada pagi hari ini. Teken, siapa Teken nih? Teken, Ilham Fani Fadila, Nagita, Loisa, Reza, ayo semangat. Putri, Rumpati, Alfian, Fasya, Yulian. Oke, posisi paling atas Abdillah Sultan, kemudian diikuti Vina Azariska dan Franciscus Puasecicit. Nah, ini sudah pada selesai ya. Ica Mardianus, Muhammad Rafi, Saki, Dirgantara, Ageng Yudaset, Muhammad Zain, Mahfud Al-Hafiz, Fasa Yulian belum ya? Oke, waktunya 5 menit lagi ya. Hal yang menurut saya perlu kita jangan mempersebutkan asesor ahli. Asesor kecil adalah asesor ahli yang ada cuma asesor, master asesor dan asesor. Asesor ahli apa namanya asesor ahli ada memang harus asesor. Bagi muslim yang mau menjadi asesor, nomenklatur kembali lagi adalah menggunakan atau praktisi, makanya bisa tersebut dari unsur praktisi atau diberikan tetap dalam posisi sebagai penguji pakar. Mengapa itu perlu
pidana, karena ada kewenangan asesor, ada etika asesornya, ada pendidikannya. Bahwa yang menentukan seseorang hukum dengan pendidikan itu adalah asesor. Oke, 2 menit lagi ya. Nagita, tekan, silakan diselesaikan. Nagita Amadea. Satu menit lagi ya. Silakan Nagita Amadea dan tekan diselesaikan. Satu menit lagi. Abdillah Sultan nggak ada salah ya? Oke, waktunya habis ya. Saya akhiri. Oke, selamat kepada Abdillah Sultan, Vina Asariska, dan Franciscus Puasa Titip yang hari ini menjadi nilainya paling ini. Ya, ada Ica juga, ada Fatsa, Vina, Dirgantara, Mahfud, kemudian Ageng Yuda, Abdillah Sultan. Abdillah itu 100% benar ya hari ini ya, luar biasa. Oke, baik. Pertemuan hari ini cukup sekian ya. Ada komentar atau ada pertanyaan lagi terkait ini? Kalau tidak ada, pertemuan hari ini kita akhiri. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya masih beri kesempatan lah ya, kalau masih ada yang memperbaiki nilai untuk minggu depan ya. Oke. Cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Nama budaya, salam kebajikan. Oke, saya berhentikan. Selamat pagi, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu.